Tidak bisa dipungkiri kalau highlight dari Terebikun edisi kali ini mayoritas pembahasannya itu ada di bagian King Ouja. Terlihat banget dari cover Terebikunnya juga ya. Jadi sesuai dengan persetujuan kalian juga nih di komentar video kemarin, mari kita lanjutkan pembahasannya ke Osama Sentai King Ouja, di mana akan ada member baru yang muncul dan bahasannya sepertinya bakalan seru banget nih ya. Jangan lupa juga udah nonton pembahasan yang Ane baru upload kemarin banget ya soal Camarader Gits. Highlightnya tentu ada di form barunya Bava dan juga Camarader Hakubi. Tenang guys, jadi di balik layar Ane juga di sini masih nonton King Ouja kok ya. Jadi seiring pembahasan ya mungkin ada yang Ane selaraskan sama ceritanya juga. Oke ya. Dan ini dia teman-teman, sudah bisa kalian lihat dengan kualitas yang sudah HD dan Ane juga bakalan bahas lengkap. Inilah dia anggota ke-6 AK6 Ranger-nya dari King Ouja bernama Spider Kumonos. Yang kita bahas tentu dari first impression-nya atau look-nya atau detail kostumnya dan lain-lain terlebih dahulu. Dan menurut Ane ini keren. Keren beneran pak, keren ya. Jadi simple, bersih, dan juga gagah ya. Kalian lihat sendiri di foto ini sebelumnya, di mana 5 King Ouja yang masing-masing kita udah identik gitu ya dengan warna-warnanya, udah cukup familiar juga teman-teman, kita nonton setiap minggu. Ditambahin sama Spider Kumonos ini sebagai member ke-6. Dan melihat formasi King Ouja ke depannya seperti ini tuh ya jadi berasa keren banget gitu. Merah, biru, kuning, ungu, hitam ditambahin sama putih. Berasa pas banget ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, Spider Kumonos, Spider dan Kumo. Jadi serangga atau hewannya sudah jelas ini dari laba-laba. Tepatnya laba-laba tarantula. Fans Marvel pastinya ngelihat Ranger yang satu ini tuh langsung ngerasa identik dan juga mirip nih sama suitnya Spider-Man yang Future Foundation maupun Agent Anti-Venom. Nah, pasti pada tahu kan ya. Terus bagian helmetnya itu serupa dengan member King Ouja lain, di mana visornya itu berbentuk serangganya yang berwarna hitam dan nemplok di muka. Nah, kali ini yang nemplok di mukanya itu si laba-labanya ya. Di bagian dadanya juga keren, di mana ada laba-laba emas yang nemplok di situ, dan ini yang bikin jadi pembeda dan ngasih identitas spesial ke si Spider Kumonos ini. Kalau dia adalah member tambahan yang beda dari kelima King Ouja lainnya. Ngerti kan maksud Anda ya? Dan bagian laba-laba emas di armor dadanya ini yang bikin proporsinya itu juga jadi cukup bulky ya dan cukup gagah gitu. Dan untuk inner suite-nya ya bagian tangan dan kaki juga oke-oke aja, putih bergaris hitam ya. Dan kalau kalian lihat warna putihnya itu kayak jenis suit yang glossy gitu ya. Jadi bukan kayak kain spandex banget lah. Jadi sama kayak member yang lain, King Ouja yang lain ya, suitnya itu ya glossy semua gitu. Asli guys, ini keren pak. Dan terlihat di tangan Spider Kumonos ini ada 3 kunci tuh ya. Apaan tuh? Nah, nanti Anda jelaskan nanti teman-teman ya, sekalian bahas mekanisme untuk senjatanya. So, jangan lupa komentarin pendapat kalian perihal visual dari Spider Kumonos ini ya. Keren, biasa aja, jelek ya, silakan kalian komentar di bawah. Kalau menurut Anda ini keren banget dan fresh banget, bersih dan gagah. Lanjut ke itemnya, pastinya kalian juga pada penasaran. Jadi Spider Kumonos ini tuh menggunakan item bernama Kumonos Slayer untuk berubah ya. Jadi S-nya itu digabung ya, Kumonos Slayer gitu. Selain untuk berubah, dia juga bisa menggunakan Kumonos Slayer ini menjadi pedang atau dagger sebagai senjata utamanya. Anda sih lebih ngelihatnya kayak dagger ya. Ya soalnya aslinya itu nggak terlalu panjang juga gitu. Jadi sama seperti Ouja Calibur aja, senjata sekaligus juga sebagai item perubahan. Dan menurut info, Kumonos Slayer ini dibuat sebelum Ouja Calibur, atau bisa dibilang prototipenya. Nah, menurut Ana ya, kalau mau dibilang prototipenya, Ana agak kurang setuju gitu. Kalau Ouja Calibur Zero, AK pedangnya si Rakles, ya lebih terlihat seperti itu sih ya, dengan warna emasnya dan juga dengan mekanismenya yang nggak seribet si Ouja Calibur gitu. Ya, apalagi ini tuh itemnya tuh spesifik banget gitu, karena seperti ada laba-laba nemplok di pedangnya. Jadi tuh kayak beda banget gitu sama si Ouja Calibur gitu ya. Dan gimana menurut kalian soal Kumonos Slayer-nya ini? Pas Anda post di fanpage, malah cukup banyak yang kontra dengan bilang warna ungunya ini tuh ngerusak color chart Spider Kumonos yang udah keren di putih sama goldnya. Ya bagian ini ya subjektif lah ya. Kalau dari Anda sih ya oke-oke aja. Jadi Anda tuh orangnya ya oke-oke aja gitu, nggak gampang protes. Kalau ada yang tak bilang jelek, berarti Anda tuh udah nggak suka banget dah. Jadi mari kita langsung aja bahas mekanismenya itu seperti apa. Memang sekalian juga si Bandai itu udah ngasih foto katalognya gitu yang menandakan mainannya itu bakalan rilis di kemudian hari.
Jadi untuk versi DX-nya itu bernama DX Kumono Slayer. Jadi sekali lagi S-nya itu digabung ya. Kalian juga udah bisa lihat di sini untuk bagian box art-nya lumayan keren juga. Dan ternyata untuk box art-nya ada color chart-nya warna kayak hijau agak Tosca gitu teman-teman ya. Jadi rilisnya itu tanggal 20 Mei 2023. Nah, apakah ini strategi yang sama? Jadi ya perilisan DX-nya itu H-1 ya. Sebelum debutnya si Spider Kumonos ini ya. Dan untuk harganya itu 6.600 yen. Jadi untuk di versi DX-nya kalian itu akan mendapatkan si Kumono Slayer-nya sudah pasti. Dan juga mendapatkan 2 kunci. Satu adalah Chains Kumonoski dan juga ada Shugat Kumonoski. Dan satu lagi terakhir adalah Kumonoski Holder ya. Nah lumayan kan tuh ya. Jadi tahu kita juga sama nama-nama itemnya. Untuk posisi defaultnya atau sebelum berubahnya ini, seperti yang bisa kalian lihat, kaki laba-laba tarantulanya di sini yang warna ungu ini tuh tertutup ya, kayak gitu, kayak lagi tengkurap gitu. Dan dilanjut dengan memasukkan Chains Kumonoski ke bagian yang ada slot kuncinya dan kuncinya itu diputar ya. Jadi sama aja teman-teman ya, itu kayak kita tuh buka pintu pakai kunci lah. Dia itu langsung nge-trigger dan ngebuka si kaki laba-labanya. Jadi langsung jerk gitu ya. Barulah si Kumono Spider ini tuh berubah. Simple banget ya. Ngelihat kunci-kuncinya ini fans-fans Sentai pada sepemikiran gak sih sama Ana? Masa sih gak sepemikiran? Yes, ini tuh bikin kita inget lagi sama para Ranger Key di Gokaiger ya. Dan untuk gimmick selanjutnya, untuk mengaktifkan finishingnya ya kuncinya ya tinggal diputer lagi aja, udah sesimpel itu. Selain Chains Kumonoski yang berwarna putih emas ya laba-labanya yang kita dapatkan, ada juga Shugat Kumonoski yang warna ini tuh silver atau abu ini ya. Seperti yang ini tuh buat manggil Shugatnya si Kumono Spider ya, dimana kita belum dikasih lihat nih sama mekanya itu seperti apa. Yang pasti ya laba-laba, mungkin kegunaan kuncinya itu ya. Terus ada juga Kumonoski Holder, dimana kita itu bisa naruh kunci-kunci tadi ya di holdernya dan dipasang di samping buckle-nya King Ouja. Jadi Kumono Spider sama kelima King Ouja lain pada pakai buckle yang sama ya. Ke gambar selanjutnya kita masih bisa lihat Spider Kumonos yang sedang beraksi. Jadi sembari kita masih bisa lihat juga detail lainnya juga nih, sambil dia itu pose yang lain lah sembari berantem juga, dan memang keren banget ini ya. Jadi ada senjata lainnya selain Kumono Slayer, yaitu berupa gun weapon dengan nama Phenomix Shooter. Ini Ana harus salut sih ya dengan konsep King Ouja yang serangga dan tim produksinya itu terpikirkan untuk membuat item seperti ini. Ana harus akui kalau ini tuh cukup unik. Jadi kemampuan dari Phenomix Shooter ini adalah bisa menembakkan peluru energi beracun. Seperti yang kalian lihat, bentuk dari shooternya juga lucu banget, unik banget, kayak spray pembasmi serangga. Jadi ada kayak bagian kalengnya, terus juga kayak ada bagian apa ya, mekanisme di atas bagian triggernya juga. Ini lucu asli ya. Jadi kita bahas lebih lanjut sekalian melipir ke versi DX-nya. Jadi nanti pastinya Bandai siap ngerilis DX Phenomix Shooter. Rilisnya itu sama kayak si Kumono Slayer tadi, yaitu 20 Mei 2023. Dan harganya itu 4.180 yen. Dimana di versi DX-nya ini kalian bisa mendapatkan satu Phenomix Shooter sudah pasti, dan juga satu key lagi bernama Phenomix Kumonoski. Jadi tentu nggak cuma nembak-nembak doang gitu ya. Jadi ada gimmick menarik juga yang jadi daya jual utamanya di sini ya. Dimana kita bisa ngocok si spraynya itu. Dan ini juga kayak muter kuncinya beberapa kali. Nanti itu akan mengeluarkan jurus dan kekuatan yang bermacam-macam. Menurut info, Phenomix Shooter ini tuh punya kayak pendulum sensor gitu. Ana kurang tahu juga cara kerja gimana ya. Katanya sih pendulum sensor ini tuh agar kita itu bisa mainin gimmick si ngocoknya itu ya. Jadi kunci satu lagi yang kita dapatkan di Phenomix Shooter ini tuh yang berwarna ungu, fix udah ya, bernama Phenomix Kumonoski. Jadi recap lagi, 3 kunci utama dari Kumono Spider ya. Ada Chains, ada Shugat, dan juga ada Phenomix ya. Selanjutnya masih ada Kumono Spider yang sedang beraksi melawan salah satu monster Bagnarak. Di gambar yang paling besar terlihat dia itu seperti sedang melakukan jurus finishing ke lawannya ini ya. Dan di kanannya terlihat teman-teman Spider Kumonos ini sedang berlari di dinding. Sesuai dengan serangganya yaitu laba-laba. Jadi hal ini ya lazim saja ya kalau dia lakukan ya. Jadi layaknya Spider-Man gitu. Di bawah ini menyambung sama kemampuan lainnya dari Phenomix Shooter yang Ana jelaskan ya. Tadi dimana dia itu bisa menembakkan jaring laba-laba dan membuat musuhnya itu terperangkap. Namanya juga laba-laba, harus ada kemampuan seperti ini ya, membuat musuh itu terjerat. Dan selanjutnya ada gambar dari versi DX Kumono Slayer dan juga DX Phenomix Shooter. Jadi size pedang atau daggernya ini ya tentu nggak akan panjang-panjang amat untuk versi DX-nya.
Tapi kita nantikan ya perbandingannya sama Ouija Calibur dulu aja. Dimana Ouija Calibur untuk versi DX-nya panjangnya aja udah cukup nice menurut Ana. Light yang dikeluarkan dari DX Kumono Slayer ini sepertinya ada di bagian mata laba-labanya ya. Jadi ya cukup minim juga teman-teman. Di situ kita lihat lightnya berwarna merah. Dan Anda juga tentu penasaran misalkan seperti apa jadinya jika memasukkan key lain seperti kayak Phenomix Key yang warnanya ungu itu ke si Kumono Slayer ya. Ke bagian paling kiri kita diperlihatkan dengan gimmick Phenomix Shooter yang dikocok layaknya spray pembasmi serangga. Dan di bagian atasnya memang ada slot untuk kita itu bisa memasukkan Phenomix Key juga. Mungkin key lain juga bisa masuk ke si Phenomix Shooter ini. Ini spraynya memang kayak Pitera Kendroid ya di Kamen Rider Oz ya kalau kalian lihat ya. Bentuknya ya agak familiar juga. Dan ada juga bagian yang paling menarik perhatian Ana nih. Di mana di sebelah Phenomix Key ada gambar si Kumono Spider itu seperti kayak berubah menjadi warna ungu. Apa ini tuh gara-gara masukin Phenomix Key ke si Kumono Slayer yang tadi Ana tuh udah perbincangkan. Nah, kalau untuk form lainnya dari Kumono Spider sih, Ana agak ragu ya, apalagi itu tiba-tiba jadi warna ungu. Karena kan udah ada si Rita ya, Papyron Ouija, yang warnanya juga memang udah ungu gitu. Tapi, kalau ini tuh hanya sekedar sequence ketika Spider Kumonos ini tuh lagi mengeluarkan jurus sih ya, make sense gitu ya. Jadi seakan-akan tuh untuk sementara ya badannya ya berubah jadi ungu gitu ya. Sebelum mengeluarkan jurus dari si Phenomix Key ini gitu. Tentunya masih menantikan ya siapa yang akan berubah menjadi Spider Kumonos ini ya. Rumor nih katanya keluar di episode belasan King Ouija. Pokoknya ya di sekitaran bulan Mei 2023. Jadi kita tunggu aja. Oke lah, kalau dikeluarin sekarang juga menurut Ana juga apa ya, bukan momen yang tepat. Dimana King Ouija ini penayangan awal-awalnya. Jadi kita masih di penayangan awal nih ya, karena masih kurang dari 10 episode. Ini menurut Ana sih saganya itu lagi panas dengan konflik si Gira dan juga si Rakles gitu. Jadi semoga King Ouija ini tuh bisa mengeluarkan dan memberikan debut ke Spider Kumonos ini di waktu yang tepat. Dan selaras dengan ceritanya ya. Jadi bukan kepepet deadline mainan. Jadi buat kalian nih yang suka set sama seperti Agan Reza juga, ini masih soal Spider Kumonos, terutama soal DX-nya. Bandai juga merilis semua item Spider Kumonos dalam satu set. Ya, jadi namanya itu Spider Kumonos Complete Set. Harganya itu 10.780 yen. Dan sama, rilisnya itu 20 Mei 2023. Semuanya 20 Mei ya. Dan untuk box artnya juga belum diliatin. Jadi dari sekian banyak yang Anda bahas di sini, yang box artnya yang baru keluar yaitu si DX Kumono Slayer aja. Bahkan yang Phenomix Shooter aja belum ada box artnya di sini kita diliatin ya. Jadi apakah nanti ketika sudah dikonfirmasi usernya mungkin bersamaan dengan si mekanya keluar juga ya. Si Shugat si Kumonosnya ya, apakah dibahas lagi ya, silahkan di komentar aja di bawah ya. Ada mainan lainnya juga nih buat Spider Kumonos ini selain DX-nya tadi ya. Jadi ada Action Hero Spider Kumonos namanya. Harganya itu 1.980 yen dan rilisnya ya tadi 20 Mei 2023. Dan menurut Ana ini ya lumayan lah ya, jadi mirip-mirip RCF lah kalau di Gits ya. Jadi detailnya nggak terlalu gimana, tapi artikulasinya tuh ya lumayan ada lah. Dan juga yang terakhir ada kayak Sofubi sepertinya ini, Sofubi Spider Kumonos ya. Jadi ini mainan tumbal kalau kata Anda ya. Harganya itu 770 yen dan rilisnya sama. Kapan? 20 Mei 2023. Sebenarnya masih ada lagi sisa scan buat King Ouija di Terebikun edisi kali ini, tapi ya nggak usah dibahas lah ya. Jadi biarkan video ini tuh fokus bahas Spider Kumonos semua. Jadi bahasan di scan sisanya sih meliputi si Rakles sebagai Okuagata Ouija, terus ada God Kuwagata Zero dan yang lainnya ya. Dan ada kayak hubungan-hubungan para member King Ouija dan juga case-case lainnya. Oke? Jadi sekali lagi Ana perjelas kalau video ini kita fokus bahas si Spider Kumonos aja. Jadi silakan tinggalkan komentar dan pendapat kalian soal Six Ranger di King Ouija ini yang menurut Ana juga udah keren banget. Jadi tinggal ditunggu aja penampilannya, ditunggu juga debutnya segege apa. Dan yang paling bikin penasaran usernya ya. Jadi semoga jangan pelangap-pelongo atau terlalu lebay, terlalu berekspresi gimana, karena kita udah merasa sangat nyaman ya dengan kelima member King Ouija sekarang, dengan keunikan setiap karakternya, dengan setiap ego mereka masing-masing sebagai raja gitu ya dari masing-masing negara. Jadi katanya kan ini bukan raja, katanya kayak cuman orang biasa ya, tapi kita tunggulah ya. Semoga ada karakteristik menarik gitu ya. Semoga ya tidak merusak chemistry dari kelima member King Ouija yang udah kita nyaman banget gitu ya. Ya udah guys, segitu aja untuk pembahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak ya. Walaupun Ana udah nggak bahas episode King Ouija,
Ya, tapi ya kalau misalkan kalian banyak yang minat, yang misalkan ada update-update seperti ini, Anda pastinya ya bakalan langsung bahas ya sesuai dengan banyaknya minat kalian di video kemarin ya. Mungkin kalau ada yang episode dirasa penting ya mungkin Anda bisa berpikiran untuk bahas ya untuk episode tertentu aja ya. Kalau untuk konsisten sampai akhir, mohon maaf Anda belum bisa ya karena udah banyak bentrok jadwal Sinasa ini. Ya udah guys, terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam, bye bye.